Baris kedua namo wangse imposa. Namo wangse imposa. Namo wangse imposa.
62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua gelisah, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 65, 66, dan 67 bagian atas. Mohon berdiri. Sangwii. Marilah kita membimbing arwah almarhum Bapak Sunaryo untuk selalu menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sangwii. Namo bagian atas kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sebenarnya untuk almarhum Bapak Sunaryo. 67 yen sasancan suwana yen tercawe caning liang poyen wedang sisiaju sesejam si posata. 68 titik-titik kita isi nama beliau bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Sunaryo. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tingkah gelisah almarhum, bebas dari penderitaan tunai lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati belah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung,
bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. 70. Maikrar suci ke-18 Amitabha Buddha, kita baca bersama. Jika aku telah mencapai Anuttara Samya Sambuddhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku, surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samya Sambuddhi. Bukunya ditutup, dikumpulkan, tangannya di depan dada, merangkapkan kedua tangan atau beranjali. Marilah di saat kita mengenang, memperingati, mendoakan 1 tahun almarhum Bapak Sunaryo, sekiranya dalam waktu 1 tahun ini arwah beliau belum terlahir di alam bahagia, alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan juga memberikan keikhlasan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita akan bersama-sama dengan penuh penghayatan memuliakan, mengagungkan Buddha Amitabha. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat.
Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Marilah kita dalam sikap ning, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang persembahan makanan yang ditujukan untuk leluhur, untuk arwah yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini ditujukan untuk almarhum Bapak Sunaryo yang 1 tahun yang lalu meninggal. Sikap ning, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha, pada kesempatan hari ini kami bawakan doa untuk peringatan almarhum Bapak Sunaryo. Dengan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang beliau tanam semasa kehidupan beliau, dengan dukungan makanan maupun persajian maupun sarana lain, sebagai rasa bakti dan hormat kepada beliau,
Semoga segera mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning sikap merenung selesai. Sadu sadu sadu. Yang saya hormati yang luhur samanera, yang saya hormati para pandita dan ibu pandita yang bertugas pada kesempatan hari ini, yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Sunaryo. Tadi ada salah satu keluarga mengatakan kok rasanya cepat sekali 1 tahun itu. Ya, saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika ayah saya meninggal, tahu-tahu juga peringatan 1 tahun cepat sekali. Memang Bapak Ibu, kalau perpisahan itu terjadi orang-orang yang kita cintai, waktu itu sangat cepat sekali. Sekalipun ya, tapi berbeda dengan perpisahan atau berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita cintai. Rasanya itu waktu itu lama sekali. Itu berbeda ya. Orang-orang yang kita benci berkumpul lama sekali ya. Namun ketika perpisahan itu terjadi pada keluarga dari darah daging kita sendiri, sekian puluh tahun berkumpul, mau merelakan, melepaskan ternyata tidak gampang. Waktu 1 tahun banyak yang belum cukup untuk melupakan, bahkan 2 tahun, 3 tahun. Tidak sedikit pula ketika berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Orang yang berkumpul itu menambah semangat kehidupan kita. Namun ketika yang kita cintai itu meninggal, akan membuat batin kita, pikiran kita itu tidak bersemangat lagi. Maka di tempat ini juga ada beberapa keluarga ya, itu mengatakan yang ditinggal ya itu belum bisa menerima, padahal belum tentu yang kita doakan itu di alam penderitaan, bisa juga langsung di alam surga dia sudah bahagia, kita yang menderita karena tidak bisa menerima. Maka dalam beberapa kesempatan Bapak Ibu, Sang Buddha membantu masyarakat untuk menyadari, menyelami ya, dan menerima hukum perpisahan itu sebagai hukum kewajaran karena tinggal kematian. Pernah ada seorang wanita ditinggal mati oleh anak tunggalnya. Bisa kita bayangkan seorang wanita punya anak tunggal mati, dia stres berat. Kemudian datang kepada Sang Buddha diminta menghidupkan anaknya yang sudah mati itu. Sang Buddha pun tidak langsung menyanggupinya, namun bikin cara bagaimana Sang Buddha menyadarkan bahwa hukum kematian itu berlaku bagi semua tanpa kecuali bagi keluargamu atau anakmu. Sang Buddha menyuruh wanita ini untuk ketemu orang sebanyak-banyaknya dan menanyai, apakah keluargamu pernah meninggal, apakah keluargamu pernah meninggal ya. Itu sebagai syarat ya, diceritakan untuk mencari biji lada ya, yang berasal dari keluarga yang belum pernah ada keluarganya meninggal. Pertama sekali ya, antusias sekali ya, Kisah Gotami ini antusias sekali mencari biji lada yang berasal dari keluarga yang belum pernah ada kematian di situ. Ya namanya bingung ya, pasti dia pun antusias sekali, semangat sekali mencari untuk sebagai syarat obat anaknya agar hidup kembali ya. Setelah dicari ke sana kemari dan tanya, ternyata tidak pernah ada satu keluarga pun yang belum pernah ditinggal kematian ya, belum. Kemudian dia menyadari ternyata kematian itu bukan saja terjadi pada anakku, pada keluargaku, namun semua keluarga juga pernah mengalami hal yang sama. Demikianlah Bapak Ibu, mungkin bagi mereka yang belajar sama, maksudnya Sang Buddha segera bisa memahami dan mengerti, namun tidak segampang itu. Saya seorang rohaniwan pun ya, rohaniwan ya, setiap saat membaca kitab suci juga, tapi waktu ketika ayah saya meninggal, saya pun juga sempat menangis juga.
Artinya tidak selamanya teori dharma yang kita baca, yang kita dengar itu langsung bisa mencerahkan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu melalui proses waktu dan kesempatan dalam jangka waktu satu tahun ini, keluarga segera memahami, merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum Bapak Sunaryo. Sering saya katakan, ditinggal kematian seorang suami, anggota keluarga yang kita cintai, bukan saja keluarga hari ini saja, keluarga-keluarga lain pun juga bisa memahami. Kita bisa mengambil contoh dari kisah Gotami itu. Dia menyadari setelah melihat keluarga-keluarga yang lain pun juga ternyata mengalami hal yang sama. Demikian pula Bapak Ibu, kita telah ditinggal kematian oleh suami, oleh seorang ayah. Semoga melalui peringatan ini bukan saja kita bermanfaat bagi arwah almarhum, namun juga bermanfaat bagi batin kita bisa menerima kematian sebagai hukum universal. Maka di kalangan umat Buddha, untuk bisa segera mungkin menerima kematian dari salah satu anggota keluarga, kalau Bapak Ibu datang kebaktian, itu ada kebaktian, itu ada perenungan. Suatu saat nanti saya akan sakit, akan tua, akan mati, direnungkan setiap saat. Ternyata membantu sekali. Di saat salah satu anggota keluarga sakit dan tua, kita bisa menerimanya. Bahkan diajarkan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha sebagai seorang bodhisattva, dia menganjurkan, menyuruh anaknya untuk setiap hari merenungkan tentang kematian. Kalau kita kan mungkin malah melarang, jangan-jangan anak saya malah merenungkan kematian, tidak semangat hidup lagi. Ya, ada ungkapan kalau beribadah seolah-olah besok itu kita akan mati, kalau pas bekerja seolah-olah akan hidup lagi. Ini anak saya malah merenungkan kematian terus. Namun ternyata tidak demikian. Ada bangsa Butan. Bangsa Butan itu bangsa yang paling bahagia karena masyarakatnya kesehariannya juga merenungkan kematian. Dengan kepastian bahwa suatu saat akan mati, sedini mungkin mengumpulkan bekal-bekal kematian, ya, bekal-bekal kematian, dan mental kita siap. Maka dikatakan Sang Buddha dari zaman dahulu pun ditinggal kematian akan menimbulkan tangisan ratapan. Itu sebetulnya tidak bermanfaat bagi almarhum. Yang bermanfaat bagi almarhum adalah melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa yang kita lakukan pada saat ini dicontohkan, kita mempersembahkan persembahan-persembahan. Oh, ternyata sekalipun 1 tahun yang lalu saya meninggalkan keluargaku, istriku, anakku tetap memperhatikanku, tetap melayaniku, terbukti mempersiapkan makanan-makanan ini, membentuk kondisi arwah itu bahagia. Dengan kondisi bahagia yang diciptakan sendiri atas bantuan yang hidup ini, akan mendukungnya beliau telahnya di alam bahagia. Itu yang pertama. Kemudian sebaliknya, ditinggal kematian 1 tahun, keluarganya yang tadinya harmonis jadi tidak harmonis, tidak rukun. Itu akan membuat arwah itu menderita. Nah, kelahiran di alam penderitaan, arwah yang menderita ya di alam penderitaan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, surga dan neraka bagi orang tua kita juga sangat didukung oleh keluarga yang masih hidup ini. Semoga setelah peninggalan almarhum tetap menjaga keharmonisan, kerukunan di antara saudara dan famili. Sebagai cetusan terima kasih kepada beliau. Sadu, sadu, sadu.